Dede Rapasa mau kemana hari ini? Dede mau ke damkar. Ke damkar. Damkar teh apa sih artinya? Damkar pemadam kebakaran. Oh gitu. Ya udah. Hati-hati ya. Selamat bersenang-senang dengan pemadam kebakaran. Belajar ya. Jadi supaya tahu ya. Supaya tahu apa? Gimana caranya mematikan api. Gimana caranya mematikan yang kebakaran gitu kan ya? Ya. Selamat belajar. Dadah. Jagain. Wow. Dede, mobil berapa? Oh, nggak tahu. Hah? Masa? Tanya boleh nih. Sama apa sih ya mobilnya? Hah? Tanya dong. Tanya dulu dedenya. Bagus siapa ya? Cicet pak. Yuk, naik sana, naik angkot 4. Bapaknya nggak ikut. Tapi nggak ikut kan ya? Nggak ikut. Gak apa-apa di sini aja. Tuh banyak yang nggak ikut juga ada. Ya pulang aja. Hah? Pulang aja. Dede kan jagoan. Ngeprank. Angkot barang kamu tadi? Ini ya tuh. Angkot aku. Iya, ini angkot cewek. Iya. Kita udah sampai di kantor pemadam kebakaran. Ini tempat berlatihnya anak-anak. Katanya nggak ikut. Ini lagi persiapan ya Pak ya? Iya. Persiapan, oh ya. Isi air.
karyawannya yang lihat, bisa kita menggunakan jari. Nah, siapa namanya nih? Itu biasa nama apa? Ya, kadang bisa toke juga. Biasanya bapak-bapak menggunakan ini bisa evakuasi berprogram, boleh bisa lah ya. Tapi kalau misalnya boleh sampai besar, ini agak kuat ya. Nah, ini apa ini? Ini namanya fire jacket. Fire jacket yang biasa dipakai oleh bapak-bapak pemadam di saat ada kebakaran. Ya. Nah, fire jacket ini anti panas. Hati-hati ya, bakar kalau nanti. Nah, ini nanti panas ya. Nah, ini dia kalau misalnya dideketin panas. Ini ada deh ya. Apa alat pelindung diri. Ini namanya sepatu fireboat ya. Nah, sudah pakai jaket ini, kita menggunakan pakai sepatu ini. Nah, sepatu ini sama tahan panas bukan nanti, tapi tahan panas ya. Nah, sesudah helm, sudah pakai jaket, kita langsung menggunakan helm ini untuk kita ya. Karena alat safety ini pelindung diri ini 3 macam ini bila mana ada kebakaran kita pakai ya. Oke. Contoh, misalnya ada telepon ya, ada telepon dari adik-adik, bapak ini ada kebakaran di rumah saya pak, kan di rumah kami, tolong nih. Ini, nah, udah laporan, kita langsung siap-siap, tolong nih. Kita pertama kita pakai fire jacket dulu, bajunya dulu ya, atau celananya dulu. Nah, daunnya. Biar yang belakang kelihatan. Ya. Yang belakang biar kelihatan. Tuh lihat. Tapi kita pakainya harus cepat, harus gerak cepat, karena ini kita darurat ya, jadi nggak bisa pelan-pelan. Kalau gini nggak bisa, ya. Waktu itu ke 3 menit kita untuk berangkat. Dikasih waktu 3 menit untuk berangkat. Contohnya, nah, setelah itu kita pakai fire jacket ya. Nah, setelah fire jacket kita memakai sepatu bootnya ya. Nah, ini sepatu bootnya. Setelah sepatu boot, kita memakai helm, alat pelindung kepala ini. Nah, setelah sampai di lokasi, kita ambil yang namanya botol ini di dalam mobil. Kita gunakan, kita sambung ke selangnya ya. Nah, ini dipegang bapak-bapak. Baru kita namanya apa? Ini namanya nozzle. Nozzle ya. Nozzle ini biasa digunakan oleh bapak-bapak di saat menyerang atau memadamkan api. Nah, ini disambungkan nanti bapak-bapak nyerangnya seperti ini ya. Tadi dimasukin dengan sambung dengan selang. Jaket ini digunakan bila kita evakuasi bulan, sarang tawon benar di malam hari, di siang hari. Karena kalau bulan biasanya ada di atap-atap ya, belakang datanya makanya kita menggunakan catering. Siapa? Ada yang tahu nggak? Biasa kalau misalnya bapak-bapak itu ada laporan, saya pak ini ada apa? Saya ada diserang namanya alat untuk mencicip ya. Kalau ini disebut gerinda. Ini namanya alat untuk kita bapak-bapak evakuasi sarang tawon ya. Kenapa
dia tuh berbentuk jaring seperti ini? Karena nanti bisa dipakai kita tuh membutuhkan oksigen, ya. Karena kalau misalnya itu semua nanti bapak-bapak nggak bisa napas. Nah, ini jaketnya. Ini jaketnya bila mana kita tahu nggak sih menggunakan jaket ini. Karena kalau tidak menggunakan ini, takutnya nanti ada tawon yang masih hidup satu atau dua, karena berapa risiko ya. Iya. Sakit nggak kalau kena tawon? Boleh pernah kena tawon? Apa? Pemadam api ringan. Kenapa disebut alat pemadam api ringan? Karena yang ya berat ya di bawah. Nah, untuk cara penggunaannya jangan tangan kita. Ya, kenapa kalau terlalu berat dikhawatirkan nanti kita agak susah yang pertama takutnya nanti di saat kita tarik selang ini kenapa kita ya, makanya disarankan untuk penggunaan apa ini kita sejajar dengan tangan dan gaunnya pun sama, panjangnya dengan tangan ya. Nah, cara menggunakannya pegang leher tabungnya. Kenapa kita harus memegang leher tabung? Karena di saat kita nanti akan menarik pin ini ya. Ini namanya pin ya. Nah, pin ini pengunci di tabung ini, di handle. Nah, ini namanya handle ya. Nah, di saat kita memegang lehernya, jangan dibawa ya, karena kalau misalnya kita narik ini, jatuh. Makanya kita memegang lehernya. Biar apa? Biar ada kekuatan di saat kita menarik segel pinnya, gitu kan? Nah, yang ketiga, ya, ingat kalau selangnya diambil ini jangan ujung ininya, tapi ujung atas atau depannya. Nah, jangan untuk mengarahkan selangnya pun jangan ke depan ya, takutnya nanti di depan ini ada orang atau anak-anak atau siapapun gitu ya, takutnya di saat dia memegang menembak handle ini itu kena wajahnya. Karena kalau misalnya kena wajah itu perih dan bisa luka juga ya. Makanya disarankan kalau memegang selang ini harus ke atas untuk tes tekanan dulu, apakah apanya masih berfungsi atau enggak. Karena di sini itu kita semprot. Kalau misalnya bapak-bapak praktek itu biasanya menggunakan drum di perusahaan atau apa, kita semprot bibir drumnya ya, lingkaran drumnya ya. Karena kalau kita nyemprot apinya itu terkadang apinya bisa membesar. Makanya jangan sampai kita menyemprot apinya, apalagi jaraknya terlalu dekat. Minimal itu 3 meter atau 5 meter jaraknya ya dari semprotnya. Oke? Apa itu kebakaran? Dan tahu nggak? Kebakaran. Ada yang tahu nggak kebakaran itu apa? Hah? Iya, api. Apa? Api apa? Api yang tidak bisa dikendali. Nah, itu namanya kebakaran. Ya. Apa yang jadi pemadam kebakaran? Kenapa? Kenapa? Karena apa? Kalau apa kalian bapak-bapak karena bangga ya? Apa karena suka main api atau karena keinginan atau apa? Karena jiwa sosial membantu masyarakat atau apa? Ayo, katanya ada kan cita-citanya ada yang mau jadi pemadam ya, atau ada yang mau jadi polisi. Oh ya pemadam, semua ya. Nah, siapa yang apa pengen jadi pemadam misalnya? Pengen main air ya, pengen main air ya, enggak? Ya, ini tugas pemadam itu. Tugas pemadam itu bapak-bapak ini bekerja dengan hati. Makanya kalau pekerjaan itu kita selalu duduk dengan hati agar apa? Agar kita bisa bertanggung jawab dengan Tuhan, ya. Agar
kita bisa semangat juga, kan? Agar kita tidak meminta imbalan kepada orang lain, ya. Ya deh, udah ngerti belum apa yang bapak jelaskan di depan ini pengelolaan ini? Nanti kalau ada yang belum ngerti, itu kan ada yang belum tahu, tanya aja bapak. Oke, tepuk tangan dulu buat Adani ya. Jadi semangat nggak? Semangat nggak? Semangat nggak?